Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rina Dewi Rianti. Saya mahasiswa di IIK Strada Indonesia, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan materi tentang promosi kesehatan di tempat kerja. Latar belakang: tempat kerja yang kurang sehat atau tidak sehat, sering terpapar zat yang berbahaya, mempengaruhi kesehatan, dapat meningkatkan angka kesakitan dan kecelakaan. Rendahnya kualitas kesehatan pekerja, meningkatnya biaya kesehatan, dan banyak lagi dampak negatif lainnya. Nah, secara umum bahwa kesehatan dan lingkungan dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Sebenarnya industrialisasi banyak memberikan dampak positif, seperti meningkatnya penghasilan pekerja, kondisi tempat tinggal yang lebih baik, dan meningkatkan pelayanan. Tetapi, kegiatan industrialisasi juga memberikan dampak yang tidak baik terhadap kesehatan di tempat kerja dan masyarakat pada umumnya, yang mana kita juga harus siap dengan konsekuensinya, seperti terjadinya perubahan pola penyakit karena hubungan dengan pekerjaan, seperti faktor mekanik. Contohnya proses kerja, peralatan, faktor fisik seperti panas, bising, radiasi, dan faktor kimia. Masalah gizi pekerja juga merupakan hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan, seperti stres, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan lain-lainnya. Masih sangat sedikit sekali pekerja perusahaan yang mendapatkan pelayanan kesehatan keselamatan kerja yang memuaskan, karena banyak para pimpinan perusahaan kurang menghubungkan antara tempat kerja, kesehatan, dan pembangunan. Untuk itu, promosi kesehatan di tempat kerja merupakan bagian yang sangat penting di tempat kerja. Pengertian promosi kesehatan di tempat kerja, yaitu resiko yang ditanggung oleh masing-masing pekerja ini berbeda satu sama lainnya, tergantung pada lingkungan kerja masing-masing karyawan tersebut. Oleh karena itu, promosi kesehatan dapat dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau tempat kerja yang kondusif bagi karyawan atau pekerjanya. Promosi kesehatan kerja adalah upaya pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatan diri serta lingkungannya. Nah, secara mendasar, promosi kesehatan di tempat kerja adalah perlu melindungi individu atau pekerja, lingkungan di dalam dan di luar tempat kerja dari bahan-bahan berbahaya, stres atau lingkungan kerja yang jelek, gaya kerja yang memperhatikan kesehatan, dan menggunakan pelayanan kesehatan yang ada dapat mendukung terlaksananya promosi kesehatan di tempat kerja. Tujuan promosi kesehatan di tempat kerja, yaitu yang pertama, mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja, menurunkan angka absensi tenaga kerja, menurunkan angka penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja, yang terakhir menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Sasaran dari promosi kesehatan di tempat kerja yaitu masuk ke dalam 3 golongan, yaitu primer seperti karyawan di tempat kerja, sekunder pengelola K3, serikat atau organisasi pekerja, tersier seperti pengusaha dan manajer atau direktur. Keuntungan promosi kesehatan di tempat kerja: bagi pekerja, lingkungan tempat kerja menjadi lebih sehat, meningkatkan percaya diri, menurunnya stres, meningkatnya semangat kerja, meningkatnya kemampuan pencegahan terhadap penyakit, meningkatnya kesehatan, dan lebih sehatnya keluarga dan masyarakat. Bagi perusahaan, meningkatnya lingkungan tempat kerja yang sehat dan aman serta nyaman, citra perusahaan positif, meningkatnya moral staf, menurunnya angka absensi, meningkatnya produktivitas, menurunnya biaya kesehatan atau biaya asuransi, dan mencegah terhadap penyakit. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di tempat kerja. PHBS di tempat kerja adalah upaya untuk memberdayakan para pekerja agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam mewujudkan tempat kerja sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di tempat kerja antara lain: tidak merokok di tempat kerja, membeli dan mengonsumsi makanan di tempat kerja, melakukan olahraga secara teratur atau aktivitas fisik,
mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar atau buang air kecil. Memberantas jentik nyamuk di tempat kerja. Menggunakan air bersih, menggunakan jamban saat buang air kecil dan besar, membuang sampah pada tempatnya, dan mempergunakan alat pelindung diri atau APD sesuai jenis pekerjaan. Strategi terbaik untuk promosi kesehatan di tempat kerja diantaranya adalah implementasi program perubahan gaya hidup karyawan seperti berhenti merokok, program fitness, meningkatkan nutrisi, mengurangi stres, dan lain-lain. Program konsultasi dan penilaian risiko kesehatan di perusahaan, menunjukkan dukungan manajemen terhadap program promosi kesehatan, khususnya membangun pernyataan misi promosi kesehatan perusahaan, membangun budaya organisasi yang fleksibel, dukungan masyarakat responsif terhadap kebutuhan karyawan. Dalam mengembangkan promosi kesehatan di tempat kerja dapat melalui langkah-langkah berikut ini, yaitu menggalang dukungan manajemen. Untuk mengembangkan promosi kesehatan di tempat kerja, dukungan dan komitmen dari para pengambil keputusan dari semua pihak sangat penting sekali. Ini termasuk bukan saja sebagai sponsor, tetapi komitmen untuk melaksanakan promosi kesehatan tersebut. Yang kedua, melaksanakan koordinasi. Untuk kelancarnya proses jalannya pelaksanaan, para pengambil keputusan membentuk kelompok kerja atau tim yang baik. Contohnya panitia dari bagian kesehatan, bagian keselamatan, lingkungan, dan ketenaga kerjaan. Selanjutnya yaitu penjajakan kebutuhan. Tim hendaknya melakukan need assessment. Hal ini untuk mengumpulkan segala informasi yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuan dari need assessment ini adalah mengidentifikasi masalah yang mempengaruhi kesehatan dan menjadikannya program. Selanjutnya, memprioritaskan kebutuhan. Tim memprioritaskan masalah berdasarkan keinginan dan kebutuhan masalah-masalah yang mempengaruhi kesehatan. Selanjutnya, menyusun perencanaan. Berdasarkan prioritas masalah dan kebutuhan, tim mengembangkan perencanaan, yaitu perencanaan jangka panjang dan jangka pendek, lengkap dengan goals dan tujuan, strateginya, aktivitasnya, biaya, dan jadwal pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini merupakan hal yang sangat penting untuk melihat seberapa baiknya program tersebut terlaksana, untuk mengidentifikasi kesuksesan dan masalah-masalah yang ditemui dan umpan balik atau feedback untuk perbaikan. Yang terakhir yaitu revisi dan perbaikan program. Setelah mendapatkan hasil dari evaluasi, tentunya ada kekurangan dan masukan yang perlu untuk pertimbangan dalam melakukan perbaikan program, sekaligus merevisi hal yang sudah ada. Baik, itu tadi adalah sedikit penjelasan dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata atau salah dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih buat yang sudah menonton.